376 menghancurkan tentara. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Dengan tubuh panjang umur Azure Tirk miliknya, Chen Fan bisa muncul 10 kali lebih tinggi dari manusia normal. Semua orang menyaksikan dengan tidak percaya ketika tubuhnya terus meningkat. 10 meter, 20 meter, 30, pada akhirnya, Chen Fan telah mencapai hampir 100 meter di atas tanah. Ya ampun, pilot A1 Cobra ternganga melihat Chen Fan yang melompat setinggi 100 meter. Tingginya hampir mencapai gedung pencakar langit setinggi 30 lantai. Tidak ada manusia normal yang bisa melompat setinggi itu. Chen Fan mampu melakukannya karena dia telah menggunakan esensi sejatinya. Tampilan kekuatan Chen Fan mengejutkan para prajurit dari Brigade ke-14. Komandan mereka telah memperingatkan mereka tentang sifat berbahaya Chen Fan, tetapi mereka tidak mempercayai pengarahan misi sampai mereka melihat langsung kekuatan super Chen Fan. Dia orang aneh yang sangat kuat. Melayang di ketinggian 100 meter di atas tanah, Chen Fan berada di ketinggian yang sama dengan helikopter A1 Cobra. Chen Fan kembali mengejutkan semua orang dengan tetap melayang di udara tanpa terjatuh. Seolah-olah dia mendarat pada langkah yang tak terlihat. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menutup jari-jarinya. Tiba-tiba, lembing hitam sepanjang 2 meter muncul di tangan Chen Fan entah dari mana. Chen Fan meremas pegangannya erat-erat di tangannya dan membungkukkan tubuhnya ke belakang, menegang untuk melempar. Sesaat sebelum lembing lepas dari tangannya, dia tampak seperti patung, otot-ototnya tegang namun tetap menjaga keselarasan satu sama lain. Waktu sepertinya telah berhenti, menunggu Chen Fan melepaskan ketegangan di tubuhnya saat semua orang menonton dengan penuh harap. Bang! Chen Fan akhirnya melemparkan lembingnya keluar. Lembing itu mengeluarkan ledakan yang dalam saat ia membelah udara dan dengan cepat mencapai kecepatan hipersonik. Kabut putih muncul di sekitar tepi lembing dan membentuk garis putih melintasi angkasa. Lembing itu mendarat tepat di salah satu Cobra A1. Cangkang helikopter itu anti peluru, begitu pula kacanya. Namun lembing tersebut menembus helikopter seolah-olah terbuat dari kertas. Lembing tersebut menembus cangkang helikopter, menembus tubuh pilot dan kemudian mesin hingga keluar dari helikopter dari ujung yang lain. Kabum! Ledakan keras terdengar di langit. Sepertinya javelin terbang dari tangan Chen Fan dan mendarat di A1 Cobra pada saat yang bersamaan. Helikopter itu berubah menjadi bola api, sekitar setengah lusin tentara di pesawat itu tewas. Ini tidak mungkin. Orang-orang di darat dan di udara semuanya tercengang oleh perkembangan tersebut. Ai Jinqi menutup mulutnya untuk menahan tangis. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia bersembunyi di dalam gerbong kereta ketika Chen Fan berurusan dengan Dewa Iblis, tetapi setelah melihat Chen Fan beraksi, dia terkejut. Dia baru saja menjatuhkan sebuah helikopter yang mustahil untuk mendaratkan serangan bahkan dengan senapan mesin. Apa yang terjadi di sini membuat gadis itu merasa seperti sedang bermimpi. Orang aneh macam apa dia? Serangannya lebih kuat dari bazooka. Seseorang berseru. Helikopter lainnya berhenti pada saat yang sama seolah-olah Chen Fan sedang mengejar mereka. Berpikir bahwa mereka hanya berurusan dengan manusia, para pilot ini terbuai dalam rasa aman yang salah dan hanya melayang beberapa puluh meter di atas tanah. Namun, serangan Chen Fan benar-benar membuat mereka lengah. Mereka bergegas untuk terbang lebih tinggi di udara, menjauh dari bahaya. Sementara itu, lembing lain telah muncul di tangan Chen Fan dan kemudian dia melemparkannya. Lagi, bang, bola api lainnya meletus di langit. Tembak sekarang, hentikan dia, hentikan dia. Pilot yang tersisa saling berteriak, tetapi sebelum mereka bisa keluar dari jangkauan Chen Fan, mereka meledak di langit seperti balon. Aduh, beberapa Cobra A1 yang melayang di kejauhan menembakkan rudal dari sisinya. Meskipun rudal-rudal ini tidak memiliki kemampuan menembus lapis baja, mereka adalah senjata dengan efek area yang sempurna. Setiap ledakan akan memusnahkan seluruh bangunan dan kehidupan dalam radius ledakannya. Dalam sekejap, selusin rudal melesat ke arah Chen Fan seperti hujan pedang yang mematikan. Setelah diledakkan, rudal-rudal ini dapat menjangkau area seluas beberapa ribu meter persegi. Bahkan para penggarap negara abadi akan terluka parah oleh ledakan seperti itu, apalagi para Grandmaster. Serangan saturasi. Ini adalah langkah umum militer modern. Pergerakan Grandmaster terlalu cepat bagi militer untuk memberikan serangan yang tepat karena dia dapat melakukan perjalanan secepat kecepatan suara.
Namun, itu tidak berarti kurangnya sarana untuk menyerang seorang Grandmaster. Dengan senjata peledak, selama ledakannya dekat dengan sasaran, militer bisa menimbulkan kerusakan yang parah. Peng, peng, saat helikopter menembakkan rudal ke arah Chen Fan, beberapa lembing muncul di kedua tangan Chen Fan. Dia melemparkan kedua lembingnya keluar, menciptakan dua garis putih lagi di udara. Kedua lembing ini dengan cepat mencapai kecepatan hipersonik dan menembus monster besi terbang. Dua Cobra A1 berbalik dan meledak, berubah menjadi dua bunga api yang mekar. Chen Fan membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk menghancurkan 4 helikopter, sementara hanya ada 8 helikopter yang tiba di medan perang. Itu berarti Chen Fan telah menghabisi separuh Angkatan Udara Brigade ke-14. Namun, Chen Fan masih tidak bisa menghindari ledakan misil tersebut. Tiba-tiba, selusin ledakan meletus dengan kualitas yang hampir seperti perayaan seolah-olah itu adalah kembang api. Gelombang kejut yang kuat berdesir di udara, memuntahkan pecahan logam dan manik-manik baja ke segala arah. Setiap kepala rudal dipenuhi pecahan baja yang tak terhitung jumlahnya, seperti peluru. Ledakan tersebut menyemprotkan butiran logam ini, mengubahnya menjadi peluru yang tak terhitung jumlahnya. Hujan peluru kecil adalah cara paling efektif untuk melawan tentara di darat. Ya, tentara dan pilot semuanya bersorak karena akhirnya mendaratkan pukulan telak pada Chen Fan. Mereka mengira rudal-rudal ini akan mengubah Chen Fan menjadi bubur kertas. Helikopter-helikopter yang tersisa berhenti sementara pilot menikmati pelarian mereka yang nyaris terjadi. Itu benar-benar hampir saja. Mereka tidak pernah mengira bahwa Chen Fan dapat melukai mereka dari jarak 1 kilometer. Seolah-olah dia bisa mengubah dirinya menjadi rudal darat ke udara. Jika mereka tahu Chen Fan memiliki kemampuan anti-udara yang mematikan, mereka bisa mengirim pesawat pengebom untuk menguranginya sebelum mengirim helikopter. Bagayaru, aku tidak akan membiarkan unit pengintai itu lolos begitu saja. Mereka mengadu kita melawan manusia super. Brigadir Jenderal Tanaka Masakazu berteriak dengan panas. Pertempuran itu telah menyebabkan dia kehilangan 4 helikopter. Pantas saja dia sangat marah dengan informasi menyesatkan yang didapatnya dari tim pengintai. Apakah Chen Beixuan meninggal? Para prajurit Jepang bersorak, jantung Red Sparrow berdetak kencang. Dia melihat ke langit berasap dan mencoba mencari Chen Fan di antara api dan asap. Baik Red Sparrow maupun Ai Jinki tidak ingin melihat Chen Fan mati. Namun, mereka tidak berharap melihat Chen Fan masih hidup setelah terkena begitu banyak rudal. Bahkan saat dia mengeluh atas kematian Chen Fan, cahaya biru keluar dari api. Kerumunan itu mendongak dan melihat Chen Fan di tengah-tengah asap. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna biru yang membuat kulitnya terlihat hampir tembus cahaya. Cahaya berwarna biru membentuk lingkaran cahaya warna-warni di sekitar Chen Fan, membuatnya tampak seperti bodhisattva cahaya bulan. Manik-manik baja dan pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya mendarat di cahaya biru dan cahaya itu berkedip sedikit tetapi tetap bertahan. Dia tidak mati. Sugoi, aku hampir pingsan tadi. Ai Jinki dan yang lainnya bersorak saat wajah mereka berseri-seri. Kelangsungan hidup Chen Fan telah memberi mereka harapan baru. Wajah Red Sparrow juga melembut dan senyuman merekah di wajahnya. Sementara itu, pergantian peristiwa sempat mengejutkan seluruh warga Jepang. Senyuman mereka membeku di wajah mereka saat sorak-sorai mereka memudar. Pilot helikopter memutar mata dan saling berteriak dengan panik. Mereka menarik pengontrolnya dan mencoba keluar dari jangkauan Chen Fan. Chen Fan berjalan menaiki tangga tak kasat mata dan naik. Lembing lain muncul di tangannya dan dia siap menjatuhkan helikopter lainnya. Tiba-tiba, keributan terdengar dari kejauhan. Chen Fan berhenti dan kemudian mengamati cakrawala. Ada garis abu-abu yang nyaris tak terlihat memanjang dari tanah menuju ke arahnya dengan cepat. Sebuah proyektil melesat melewati Chen Fan dengan jeritan yang memekakkan telinga. Jika Chen Fan terus berjalan, dia akan langsung masuk ke dalamnya. Garis yang nyaris tak terlihat adalah lintasan peluru meriam. Tank-tank di darat akhirnya mulai menembak. Setelah peluru pertama datang, beberapa lusin lagi datang. Setiap putaran melesat menembus langit, mengikuti garis abu-abu di belakang. Cangkang ini bisa mencapai kecepatan 2000 meter per detik, 5 hingga 6 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Itu sangat kuat sehingga bisa dengan mudah menembus logam. Bahkan Chen Fan pun tidak bisa mencapai kecepatan itu, jadi dia harus mengandalkan Divine Sense-nya untuk memprediksi lintasannya. Chen Fan mampu bermanuver untuk menghindari peluru yang masuk bahkan ketika peluru itu masih berjarak beberapa kilometer.
Tank-tank ini menembakkan meriam besarnya ke arah Chen Fan seolah mencoba menembak jatuh nyamuk dengan pistol. Namun, mereka telah memberikan tekanan yang cukup pada Chen Fan sehingga dia tidak bisa fokus menangani 3 helikopter yang tersisa. Bahkan ketika pilot hendak menghela nafas lega, mereka melihat Chen Fan jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar dalam prosesnya, dan kemudian dengan hentakan yang keras, dia menyerbu ke arah tentara di tanah. Dia berlari dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya azure yang berkilauan. Chen Fan akan menghadapi pasukan beranggotakan beberapa ribu orang sendirian. Dia adalah teladan kekuatan dan keberanian, reinkarnasi dewa perang. Tembak, tembak, jangan biarkan dia mendekat. Melihat Chen Fan turun ke pasukan bela diri Jepang, banyak perwira militer yang panik dan berteriak. Banyak dari orang-orang ini adalah tentara berpengalaman dan mereka telah menyadari bahwa begitu Chen Fan melanggar pertahanan mereka, dia akan merobek garis tembak mereka. Serangan Chen Fan sangat mirip dengan serangan kavaleri, itu dimaksudkan untuk menghancurkan formasi mereka dan membuat senjata mereka tidak efektif. Taktik yang sama juga diterapkan pada peperangan modern. Begitu Chen Fan cukup dekat dengan tentara, para pembom akan ragu untuk menjatuhkan bom ke arahnya, karena takut melukai tentara Jepang. Tank maupun meriam lapangan juga tidak dapat menembak ke arah Chen Fan tanpa membidik dengan hati-hati untuk menghindari tembakan teman. Sebuah pesan dikirim melalui radio ke seluruh tentara Jepang. Tiba-tiba, ratusan tentara di garis depan menembakkan senapannya tanpa membidik. Senapan modern memiliki jangkauan beberapa kilometer, namun jangkauan efektifnya hanya beberapa ratus meter. Meski begitu, beberapa ratus senapan yang ditembakkan pada saat yang sama telah menciptakan badai logam dan menghujani Chen Fan dengan kematian. Jika seorang Grandmaster seperti Lu Tianfen terjebak dalam badai peluru yang dahsyat ini, dia akan terbunuh seketika. Bahkan seseorang sekuat Lei Qianjue atau Takemiya Hiro akan memutar ekornya dan menghindari bahaya. Lord Kurome dan rekan-rekan Dewa Iblisnya mungkin bisa bertahan dari peluru dengan meregenerasi tubuh mereka, namun, kemampuan generasi mereka pun ada batasnya. Jika tidak, Chen Fan tidak akan dapat menghancurkan bentuk fisik mereka menggunakan hypersonic pang. Meskipun peluru tidak dapat merusak jiwa ilahi itu sendiri juga tidak berbahaya. Jika Lord Susanoo memutuskan untuk hanya mengandalkan energi jiwanya selama pertempuran melawan tentara, dia akan kelelahan setelah membunuh beberapa ratus tentara. Namun, yang diperlukan untuk menyingkirkan beberapa ribu tentara ini oleh Chen Fan hanyalah serangan udara menggunakan kehendak ilahi. Dikatakan bahwa Chen Fan belum mencapai tingkat pencapaian yang diperlukan untuk melakukan itu. Untuk melakukan itu, dia setidaknya telah mencapai keadaan laut abadi. Bang, bang, bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghantam cahaya biru yang terpancar dari tubuh Chen Fan. Cahaya azure berkedip-kedip tapi tidak pecah. Badan panjang umur Azure Tirk adalah seni rahasia dari 5 elemen sekte abadi. Itu melakukan lebih dari sekedar menawarkan tubuh yang kuat kepada pengguna. Badan panjang umur Azure Tirk yang mengelilingi Chen Fan jauh lebih tahan lama daripada daging manusia dan peluru senapan biasa tidak akan pernah bisa menembusnya. 3 km, 2 km, 1. Chen Fan dengan cepat mendekat, mengikuti seberkas cahaya terang di belakangnya. Cahayanya hampir berwarna-warni, seperti pelangi. Para prajurit menarik pelatuknya dan mengisi ulang dengan rajin, namun ketidakefektifan senjata mereka akhirnya membuat mereka putus asa. Begitu Chen Fan mencapai formasi mereka, seluruh pasukan mereka akan dibantai. Dadada, tiba-tiba, senapan mesin berat di atas kendaraan lapis baja akhirnya mulai menembak. Senapan mesin berat ini jauh lebih kuat daripada senapan mesin lainnya. Itu mirip dengan meriam tipe Gatling di helikopter dalam hal kematian. Peluru yang mereka gunakan memiliki kemampuan menembus baju besi yang luar biasa dan dapat membelah seseorang menjadi 2 bagian dengan mudah. Bahkan Grandmaster akan terluka parah jika dia tertembak oleh senapan mesin berat ini. Selusin senapan mesin ditembakkan sekaligus dan selusin lidah api keluar dari larasnya. Senapan mesin M2 Browning 50 ini menyerang Chen Fan dari segala arah. Meskipun para penembak mungkin tidak dapat mengarahkan senjatanya langsung ke Chen Fan, mereka telah membentuk penghalang mematikan di hadapan Chen Fan, mencoba menghentikan gerak majunya. Bang! Chen Fan tidak melambat sedikit pun saat dia langsung menyerang jaring peluru. Bahkan benteng energi Arcane hancur setelah terkena beberapa peluru.
Begitu mematikannya peluru, 50 ini sehingga bahkan Arcane Energy Bulwark pun tidak dapat menahan terlalu banyak serangan. Namun, peluru senapan mesin ini tidak mampu menembus garis pertahanan kedua Chen Fan, badan panjang umur Azuretir. Pelurunya memantul dari kulit Chen Fan, menghasilkan dentingan yang keras dan tajam. Beberapa ratus peluru mendarat di tubuh Chen Fan sekaligus, membuat hiruk-pikuk logam melawan logam. Bahkan peluru senapan mesin pun tidak mampu menembus tubuh Chen Fan. Semua orang kaget setelah melihat perkembangannya. Mereka ternganga melihat Chen Fan seolah dia hantu. Ya Tuhan, apakah tubuh orang aneh ini terbuat dari baju besi tank? Seorang tentara Jepang meletakkan senjatanya dan berseru. Para prajurit lain di sekitarnya mengangguk setuju dengan ketakutan. Itu adalah senapan mesin M2 Browning, 50. Pelurunya mampu menembus lembaran logam, namun tidak berpengaruh apapun pada tubuh Chen Fan. Beberapa tentara mulai bertanya-tanya apakah Chen Fan adalah yang disebut Dewa Penjaga atau Arhat Emas dalam legenda karena tidak ada manusia yang sekuat itu. Meskipun demikian, meskipun peluru senapan mesin tersebut tidak mampu melukai Chen Fan, dampaknya memang berdampak pada Chen Fan karena membenturkannya ke kiri dan ke kanan, memaksanya untuk mundur. Setelah beberapa kali gagal menembus jaring peluru, kesabaran Chen Fan semakin menipis. Dia menginjak tanah dan berteriak ketika tubuhnya tiba-tiba menembus penghalang hipersonik dan menerobos tembakan senapan mesin, tepat ke tengah barisan tentara. Tembak sesuka hati, semuanya, termasuk kendaraan lapis baja, hentikan dia bagaimanapun caranya. Tanaka Masakazu meneriakkan perintah ke speaker. Mata merahnya dipenuhi dengan keputusasaan seperti seorang penjudi yang akan kehilangan semua chipnya. Jika Chen Fan mampu menembus pertahanan, dia akan membunuh tentara sebanyak yang ada. Selusin kendaraan lapis baja dan tank mengerumuni Chen Fan dari segala penjuru kampus. Masing-masing kendaraan lapis baja ini memiliki berat belasan ton. Mereka menyerang Chen Fan seperti binatang buas yang tak terhentikan. Manusia biasa manapun akan dihancurkan menjadi bubur oleh monster berlapis baja ini. Bang! Chen Fan mengubah sisi telapak tangannya menjadi pisau dan menebas sekelompok tentara, menewaskan 7 orang dalam satu gerakan. Dia kemudian memanggil hembusan bila angin lainnya yang membelah selusin tentara seperti mengiris mentega. Dia menghujani mantra dan blade kick ke para prajurit sesuka hati dan membunuh beberapa ratus tentara Jepang dalam sekejap. Wajah Tanaka Masakazu berkerut karena marah, api keluar dari matanya. Akhirnya, kendaraan lapis baja pertama telah tiba. Monster itu menabrak Chen Fan dengan kecepatan 100 km per jam. Ia tidak menggunakan lonceng dan peluitnya dan mencoba menjatuhkan Chen Fan hanya dengan menggunakan momentumnya. Kendaraan lapis baja ini adalah pengangkut personil lapis baja tipe 96. Ia memiliki 8 roda dan 4 poros dan mampu dengan mudah menembus dinding beton dengan kecepatan penuh. Chen Fan memasang wajah tegang setelah dia mendaftarkan kendaraan lapis baja yang masuk. Dia menginjak tanah dan meninju. Tiba-tiba, langit tampak sedikit gelap. Gelombang ledakan muncul saat ban kendaraan lapis baja itu pecah. Tinju Chen Fan mendarat tepat di spatbor depan kendaraan lapis baja tersebut. Kong, muatan yang tak terhentikan itu terhenti seolah-olah kendaraan itu menabrak dinding yang tak terlihat. Dampaknya menghasilkan kekuatan yang beratnya beberapa puluh ton, tetapi tubuh Chen Fan tetap seperti gunung. Kekuatan tersebut ditransfer melalui tubuhnya, ke kakinya dan turun ke bumi. Tanah di bawah kaki Chen Fan ambruk karena tekanan yang sangat besar, membuat bumi bergetar. Pelat logam tebal ditekan di tempat tinju Chen Fan mendarat dan di sekitar titik tumbukan, jaring laba-laba retakan muncul. Chen Fan telah membuat lubang di bagian depan kendaraan, tempat baju besi paling tebal. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut ke dalam kendaraan dan membunuh pengemudi dan penembak dalam sekejap. Kekuatan tersebut bahkan meledakkan pintu belakang kendaraan dan merobek pintu gantung dari engsel besi yang kokoh. Ya Tuhan, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tinju Chen Fan telah menembus kendaraan lapis baja. Semua orang merasa berada dalam mimpi atau cerita liar. Meskipun mereka sangat tidak percaya dan mempertanyakan kenyataan, mereka merasakan rasa hormat yang kuat terhadap Chen Fan yang muncul di dalam hati. Siapa yang kita lawan? Mereka bertanya-tanya dengan gentar. Sementara itu, Chen Fan telah beralih ke target berikutnya jauh di dalam barisan tentara. Setiap pukulan atau tendangan yang dia lemparkan berarti kematian setidaknya selusin tentara profesional. Yang terburuk adalah ketika dia menggunakan mantra Dharma seperti bila angin.
Mereka merobek para prajurit, meninggalkan jejak berdarah dari anggota tubuh dan tubuh yang terpenggal. Pada akhirnya, Chen Fan berhenti menggunakan mantra Dharma dan serangan sama sekali dan hanya menabrak tentara menggunakan tubuhnya. Setiap dampak akan mengirim sejumlah besar tentara kembali ke pembuatnya. Para prajurit tidak pernah berhenti menembak balik, tetapi peluru mereka bahkan tidak dapat mengenai Chen Fan. Hanya tank dan kendaraan lapis baja yang dapat memperlambat Chen Fan tetapi hanya sementara karena mereka dengan cepat tergencet oleh pukulan Chen Fan. Mendering, Chen Fan meluncur ke udara saat cahaya biru melonjak di tangannya, mengikuti seberkas cahaya biru di udara. Blade Ki bersinar dengan sangat cemerlang sehingga tampak seperti mampu membelah jalinan realitas. Sebuah kendaraan lapis baja tertangkap oleh serangan Chen Fan. Kendaraan itu tidak terbelah menjadi dua bagian setelah Chen Fan sudah berada beberapa puluh langkah jauhnya. Bilahnya menembus kendaraan berlapis besi dan membunuh semua orang di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan Chen Fan tidak dapat dibayangkan oleh manusia fana ini dan kebiadabannya tidak mengenal batas. Tanaka Masakazu memegang pembicara dengan tangannya yang gemetar dan menyaksikan tragedi yang terjadi di hadapannya. Petugas garis depan yang putus asa tak terhitung jumlahnya meneriakinya di sekitar telinganya melalui radio tetapi Tanaka Masakazu tidak mendengar satupun dari mereka. Dia akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Kita dikalahkan. Bagaimana dia begitu kuat? Apakah dia manusia?" Tanaka Masakazu bukan satu-satunya yang tidak bisa berkata-kata. Semua orang di sekitarnya ternganga melihat pemandangan brutal di kejauhan dan tidak bisa berkata-kata. Red Sparrow dan Ai Jinki berdiri di atas gerbong kereta dan melihat cahaya biru menusuk dan jatuh ke seluruh formasi tentara Jepang. Baru setelah Chen Fan menyadari bahwa tidak ada satupun prajurit yang ditemukan di medan perang, dia menyadari bahwa dia telah mencapai akhir kolom Brigade ke-14. Dia telah menghadapi pasukan berkekuatan 4.000 orang dan menang. Pembentukan Brigade ke-14 panjangnya beberapa kilometer, namun Chen Fan telah menerobos tiang-tiang itu, membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Susunan prajurit pejalan kaki dalam sebuah formasi tidak banyak berubah dari zaman kuno, prajurit yang lebih kuat dan prajurit dengan perlengkapan lebih baik ditempatkan di depan barisan. Oleh karena itu, pada saat Chen Fan menerobos garis depan, dia memusnahkan unit-unit yang lebih licin di tengah dan belakang. Kebanyakan tentara yang berada di belakang adalah insinyur dan pemberi sinyal yang tidak berdaya. Ya Tuhan, salah satu pilot A1 Cobra terpana dengan kejadian berdarah tersebut. Dia bahkan tidak menyadari bahwa cengkeramannya pada tongkat tengah telah mengendur. Berbeda dengan prajurit pejalan kaki, pilot ini memiliki pandangan luas ke medan pertempuran dan dapat melihat situasi dengan jelas. Mereka menyaksikan ribuan tentara Jepang mengerumuni Chen Fan seperti gerombolan semut. Chen Fan menyerang mereka dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi sapuan cahaya biru yang melintasi daratan. Cahaya biru meleleh melalui kaki prajurit seolah-olah itu adalah mentega yang meleleh. Adegan itu mengingatkan pilot pada jenderal pejuang legendaris yang mampu menghadapi 10.000 tentara sendirian. Luar biasa, dia adalah teladan kekuatan dan keperkasaan. Seru Kobayashi Sawano. Sebagai letnan kolonel dari Brigade ke-14, dia bertanggung jawab atas pasukan helikopter. Dia cukup beruntung berada di salah satu helikopter yang lolos dari serangan Chen Fan. "Tuan, apa yang harus kami lakukan?" Pilot itu bertanya dengan mendesak. 3 helikopter yang tersisa telah naik hingga ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas tanah. Meskipun aman, mereka tidak memiliki cara untuk menyerang Chen Fan dari jarak yang begitu jauh. Persenjataan helikopter umumnya terdiri dari 2 bentuk, meriam dan rudal tipe Gatling. Bahkan tidak mungkin untuk melihat Chen Fan pada jarak seperti itu, apalagi mendaratkan tembakan. Rudal juga tidak mungkin digunakan karena lebih mungkin membunuh rekan mereka sendiri daripada Chen Fan. Panggil dukungan udara. Kita sedang berperang melawan musuh yang kekuatan dan kekuatannya tidak terwakili. Kita kehilangan kendali atas situasi ini. Perintah Kobayashi Sawano dengan wajah serius. Tentara saja tidak akan mampu membendung orang aneh ini. Pilot dan tentara lainnya mengangguk setuju. Mereka memperhitungkan bahwa pertempuran tersebut telah berubah menjadi rumah jagal dengan dukungan udara. Para prajurit di darat tidak punya peluang untuk melawan. Itulah teka-teki yang dihadapi sebagian besar angkatan bersenjata modern, meskipun mereka terpaksa mendaratkan sepatu bot tersebut dan menerima pukulan terberat dari serangan musuh. Peringkat mereka jauh di bawah Angkatan Udara dan Angkatan Laut dalam daftar prioritas. Begitu pentingnya superioritas udara sehingga tampaknya hampir mustahil meraih kemenangan.
Hal ini juga menjadi alasan mengapa pemerintah Amerika dapat memaksakan pengaruhnya di panggung dunia. Sementara itu, Ai Jinqi dan turis lainnya bersorak atas kemenangan Chen Fan sambil berdiri di atas gerbong kereta. Chen Fan adalah pahlawan mereka, satu-satunya bintang yang menjawab panggilan darurat mereka dan jatuh ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Bahkan pasukan berkekuatan 1000 pun tidak dapat menghentikannya. Red Sparrow membiarkan dirinya bersorak bersama penonton sebentar sebelum dia merenungkan bahaya yang masih mengintai. Sebagai prajurit super dari Departemen Kasus Khusus, dia tahu kekuatan sebenarnya dari militer modern bukanlah pada angkatan daratnya, melainkan pada angkatan udara. Seringkali, terserah pada angkatan udara untuk memberikan kerusakan sebanyak mungkin sementara tentara berada di belakang. Chen Beixuan telah mengalahkan Brigade ke-14, saya yakin pasukan bela diri Jepang akan mengirimkan angkatan udara mereka sekarang. Red Sparrow berpikir sendiri saat dia masih mencoba untuk menerima kekuatan menakjubkan Chen Beixuan. Apapun yang dia katakan, pencapaian Chen Beixuan sungguh luar biasa. Pasukan bela diri Jepang lemah dalam efektivitas tempur karena ukurannya yang lebih kecil. Kekuatannya secara keseluruhan sangat jauh dibandingkan dengan Tiongkok, Rusia, Perancis, dan Inggris, apalagi dibandingkan dengan Amerika Serikat. Namun, pasukan Jepang adalah salah satu pasukan dengan perlengkapan terbaik di Asia Timur, atau bahkan di seluruh dunia. Red Sparrow merasa tidak terpikirkan bahwa Chen Fan mampu mengalahkan Brigade ke-14 sepenuhnya. Sebuah pemikiran yang mengganggu muncul di benak Red Sparrow. Dia menemukan bahwa Chen Fan sendirian menulis ulang dinamika kekuatan antara seniman bela diri dan negara-negara di dunia. Jika berita tentang pertempuran ini tersebar, itu akan mengguncang seluruh dunia termasuk dunia gelap. Nama Chen Beixuan akan menanamkan rasa takut dan hormat kepada para pemimpin semua negara di dunia. Namun, apakah dia bisa menangani angkatan udara? Jepang masih harus dilihat, pikir Red Sparrow dalam benaknya. Setelah mencapai akhir formasi Brigade ke-14, Chen Fan berbalik dan mengejar formasi yang hancur sekali lagi. Serangannya telah menghancurkan Brigade ke-14. Dengan badan panjang umur Azuretir, Chen Fan mengarungi banjir peluru dan dengan anggun menghindari peluru dari tank atau peluru penusuk lapis baja kaliber tinggi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah Chen Fan masuk dan keluar dari formasi tentara untuk ke-7 kalinya, dia telah membunuh lebih dari 1000 tentara. Banyaknya korban jiwa mengurangi moral Brigade ke-14 karena garis pertahanan mereka akhirnya runtuh. Tentara Jepang yang tak terhitung jumlahnya menjatuhkan senjatanya dan berbalik. Mereka pergi dengan Humvee yang mereka bawa ke sini, dan tak lama kemudian kendaraan lapis baja pun berbalik untuk mengejar para pembelot. Tanaka Masakazu berdiri di platform komandan yang bisa digerakkan dan merenungkan kekalahan yang memalukan itu. Dia tahu bahwa apapun yang akan terjadi pada Chen Fan, dia dan pertempuran ini akan dikenang sebagai kekalahan paling memalukan yang dilakukan pasukan asing dalam sejarah Jepang. Ia juga menjadi letnan kolonel pertama dalam sejarah Jepang yang meninggalkan medan perang. Apakah kita menang? Benarkah? Melihat tentara Brigade ke-14 melarikan diri dari pertempuran, turis Tiongkok dan Korea bersorak sekuat tenaga. Ren Hao berdiri dengan cemberut sendirian di sudut gelap, menatap Chen Fan dengan bodoh. Chen Fan sekali lagi menarik permadani dari bawahnya. Pertama kali dia bertemu Chen Fan adalah di pesawat. Chen Fan hanya menganggapnya sebagai pewaris kaya genit dengan penampilan di atas rata-rata yang mencoba membuat percikan dengan Ai Jinqi. Saat bertemu kembali dengan Chen Fan di kaki menara Tokyo, Ren Hao tercengang saat melihat para taipan Jepang membungkuk kepada Chen Fan. Dia bertanya-tanya apakah Chen Fan adalah pewaris salah satu keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Meski begitu, Ren Hao sudah merasakan penyesalan. Namun, jelas dia tidak mengambil pelajarannya. Setelah dia bertemu Chen Fan lagi di kereta, ketika Dewa Iblis menyebutkan target mereka, Ren Hao telah melemparkan Chen Fan ke bawah bas karena takut akan keselamatannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Chen Fan sama kuatnya dengan legenda abadi dan mampu mengusir roh jahat. Setelah pertempuran selesai, Ren Hao menyesal lebih dari sebelumnya. Namun, setelah melihat kemampuan Chen Fan untuk menghancurkan seluruh pasukan, Ren Hao merasa stresnya berkurang terhadap Chen Fan. Chen Fan telah terbukti menjadi pahlawan legendaris yang perbuatannya layak dijadikan lagu untuk dinyanyikan secara turun-temurun. Pahlawan seperti Chen Fan tidak akan pernah peduli dengan seseorang yang tidak penting seperti dirinya. Oleh karena itu,
Ren Hao menyadari bahwa tidak perlu khawatir tentang pembalasan Chen Fan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di kehidupan nyata? Ini seharusnya hanya terjadi di film superhero. Apakah kita ada di dunia nyata? Ren Hao mau tidak mau mempertanyakan kebenarannya. Apa yang dilakukan Chen Fan telah benar-benar menghancurkan pandangan dunianya yang dianutnya selama 3 dekade terakhir. 30 tahun kehidupan yang telah ia coba bangun dengan susah payah tampaknya hanyalah sebuah lelucon. Tentara modern terlalu dilebih-lebihkan. Chen Fan tidak mengejar para pembelot. Dia telah menyelesaikan ujiannya dan tidak ingin membuang waktu lagi untuk para pecundang ini. Tetapi saya berani bertaruh bahwa pertempuran yang satu ini tidak akan memberikan gambaran keseluruhannya. Lagi pula, pasukan bela diri Jepang bahkan bukan sebuah militer sungguhan. Kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua telah menghasilkan banyak perjanjian internasional yang membatasi kemampuan militer mereka. Kekuatan militernya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat dan Perancis. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Kekuatan militer secara keseluruhan tidak hanya terletak pada senjata canggihnya tetapi juga pada keberanian dan semangat prajuritnya. Jika tentara Jepang adalah veteran yang tangguh dalam pertempuran, mereka tidak akan dapat melakukan rute semudah yang mereka lakukan. Para prajurit yang bertugas di pasukan bela diri Jepang mirip dengan pegawai pemerintah. Mereka memandang dinas mereka sama seperti pekerjaan kantor dari jam 8 sampai jam 4, dengan kata lain, dinas militer adalah mata pencaharian mereka dan oleh karena itu, tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Selain itu, Jepang berada di bawah perlindungan Amerika sehingga tidak diperlukan banyak tentara yang berani dan tak kenal takut. Chen Fan menarik napas berat. Dia telah masuk ke dalam formasi 7 kali dan meskipun badan panjang umur Azure Tirk yang dia miliki kuat, dia merasa sedikit lelah. Dia harus terus bergerak saat dia berada dalam jangkauan efektif kendaraan lapis baja dan tank untuk menghindari penembakan. Tubuhnya mampu menerima beberapa serangan dari senapan mesin berat namun belum mampu melawan serangan langsung dari meriam lapangan. Ditambah lagi, Chen Fan juga menghabiskan banyak energi untuk mantra dharmanya. Badan panjang umur Azure Tirk adalah badan terhubung, oleh karena itu, kekuatannya tidak terbatas. Chen Fan sudah merasa bahwa dia telah menghabiskan setengah dari true essence-nya yang kuat. Di balik penampilannya yang tanpa cedera, peluru-peluru itu telah membuat retakan kecil pada aura pertahanannya di bawah kulitnya. Dia telah terkena peluru berkali-kali dan tubuhnya harus menyerap begitu banyak trauma sehingga bisa membuat robot besi menjadi tumpukan besi tua. Badan panjang umur Azure Tirk telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam melindungi Chen Fan, membuatnya bertahan begitu lama. Jika Chen Fan mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi, badan panjang umur Azure Tirk bisa melindungi Chen Fan bahkan selama ledakan bom atom. Untungnya bagi saya, Brigade ke-14 adalah satu-satunya kelompok yang harus saya hadapi di Pulau Shikoku. Pasukan bela diri Jepang benar-benar membutuhkan lebih banyak orang. Jika saya harus berurusan dengan pemerintah Tiongkok atau Amerika, mungkin ada beberapa lainnya, brigade yang harus saya tangani. Chen Fan menghela nafas lega, membuka pori-pori di tubuhnya untuk menyerap esens Qi dari sekelilingnya untuk mengisi ulang sistemnya yang terkuras. Di bawah tatapan kaget semua orang, titik hijau yang tak terhitung jumlahnya bersinar di pepohonan. Mereka kemudian melayang ke udara, melayang dan berkumpul menuju Chen Fan. Mereka mengelilingi tubuh Chen Fan dalam cangkang hijau berkilauan. Badan panjang umur Azure Tirk memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat baik. Chen Fan akan siap beraksi lagi setelah jeda yang sangat singkat. Tiba-tiba, jeritan menggelegar terdengar dari kejauhan. Hati-hati, wajah Red Sparrow menjadi pucat saat dia meneriakkan peringatan. Dia menyaksikan rudal jelajah hipersonik terbang menuju Chen Fan, mengikuti ekor putih berkabut di belakangnya. Itu menempuh jarak setengah lusin kilometer dalam waktu kurang dari 1 detak jantung dan akan jatuh ke Chen Fan. Pasukan bela diri Jepang akhirnya memberi perintah kepada F-15 untuk menyerang. Jet tempur tersebut telah mengunci radar penargetan mereka pada Chen Fan saat mereka berada beberapa kilometer jauhnya dan kemudian menembakkan rudal hipersonik tersebut. Rudal-rudal ini memiliki energi ledakan dan kinetik yang cukup untuk mengubah gedung pencakar langit setinggi 100 meter menjadi tumpukan. Puing, siapapun yang terjebak dalam radius ledakan akan mati sebelum mereka menyadarinya. Jantung Red Sparrow tercekat di tenggorokannya. Dia menyaksikan dengan ketakutan ketika rudal itu hendak mencapai Chen Fan.
Chen Fan tiba-tiba membuka matanya ketika ujung hulu ledak hanya berjarak sehelai rambut. Cahaya biru muncul di matanya saat dia mundur, menembus penghalang hipersonik dalam prosesnya. Dalam sekejap, dia sudah berada beberapa puluh meter dari tempatnya berdiri. Ledakan dahsyat meletus dari tempat Chen Fan berdiri, mengirimkan awan jamur yang menutupi sebagian besar daratan. Gelombang kejut mengikuti dan menyebar ke kejauhan. Tubuh Chen Fan mengeluarkan cahaya biru pijar. Dia berlari keluar dari ledakan dan menatap sekilas ketiga F-15 di langit. Jet-jet itu menyerang ketika jaraknya belasan kilometer, dan berada di luar jangkauan kehendak ilahinya. Ketika dia akhirnya menyadari serangan rudal hipersonik yang masuk, semuanya sudah terlambat. Dia terpaksa mendobrak penghalang hipersonik agar bisa keluar dari radius ledakan rudal. Jika dia ragu-ragu sejenak, dia akan terkena misil tersebut. Bahkan dengan badan panjang umur Azuretir, Chen Fan harus sangat berhati-hati dengan senjata modern yang kuat ini. Satu kesalahan kecil akan sangat merugikannya. Rudal hipersonik ini bisa mencapai kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Itu bisa menempuh jarak 1000 meter dalam 1 detik. Jangkauan Divine Sense Chen Fan adalah 5 km, yang berarti dia hanya punya waktu 5 detik untuk bereaksi. Meski begitu, begitu dia membuka matanya, dia bisa mendeteksi objek apapun yang berjarak 10 km menggunakan Livfire Golden Eyes miliknya. Jadi situasinya tidak seburuk itu setelah Chen Fan membuka matanya. Mereka terlalu jauh. Mantraku tidak akan mampu menjangkau mereka. Chen Fan mengerutkan alisnya saat dia mengamati 3 F-15 yang berputar-putar di langit sekitar 8 km jauhnya. Lebih jauh lagi ada sisa A1 Cobra yang melayang di udara. Ternyata ketiga pilot helikopter ini pernah melihatnya menjatuhkan 4 rekannya menggunakan lembing, sehingga mereka hampir tidak berani mendekati Chen Fan. Meskipun demikian, salah satu keunggulan utama militer modern adalah kemampuan mereka untuk melihat dan menyerang di luar jangkauan visual. Apa maksudnya, di luar jangkauan visual? Itu adalah kemampuan untuk mengunci musuh dari jarak 10 km menggunakan radar dan menyerang menggunakan rudal panjang. Korban serangan seperti ini biasanya tertangkap tanpa disadari dan tidak mempunyai waktu untuk membela diri. Chen Fan sampai taraf tertentu mengalami masalah yang sama. Baik itu mantra Dharma, bila angin, bola api, seni guntur, atau mantra Dharma jenis apapun, mereka tidak akan mampu mendaratkan serangan pada target yang jaraknya sangat jauh. Seorang Grandmaster Transcendent dapat memproyeksikan kekuatan internalnya keluar paling banyak 30 meter. Bahkan seseorang sekuat Takemiya Hiro hanya mampu memperluas jangkauannya hingga 100 meter, jauh dari jangkauan 10 km. Bahkan serangan seorang kultivator negara abadi pun tidak bisa mencapai jarak itu. Jelas sekali bahwa jet tempur itu mengetahui teka-teki Chen Fan. Mereka tidak terburu-buru melakukan serangan lagi, sebaliknya, mereka berputar-putar di udara, meluangkan waktu untuk mengunci Chen Fan menggunakan radar mereka. Rudal hipersonik lainnya ditembakkan ke arah Chen Fan. Itu menempuh jarak 10 km dalam 10 detik dan jatuh menuju Chen Fan. Kali ini Chen Fan memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi, sehingga ia dapat dengan cepat bermanuver ke jarak yang aman, jauh dari ledakan misil. Meski begitu, Chen Beixuan kesal karena pertempuran itu ternyata hanya sepihak. Dia adalah penguasa langit mistik utara, dan dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya. Sayang sekali lembing yang saya buat baru-baru ini hanya dapat mencapai target yang berjarak 3 km. Bahkan jika saya dapat melemparkannya sejauh 10 km, ia akan kehilangan seluruh momentum dan energi kinetiknya untuk dapat digunakan. Chen Fan mengerutkan alisnya saat pikirannya berpacu. Dia pikir dia telah mempersiapkan diri dengan baik dengan menciptakan lembing-lembing itu kalau-kalau dia harus berurusan dengan pasukan bela diri Jepang. Namun, ia tak menyangka pemerintah Jepang akan mengirimkan jet tempur hipersonik. Monster terbang ini adalah lambang kemajuan teknologi militer modern. Bahkan seorang penggarap negara abadi akan menyerah pada serangan dahsyatnya. Zeus sang raja petir terpaksa melarikan diri dari Thailand dengan taktik yang sama yang digunakan oleh militer Amerika. Chen Fan berbeda dari Zeus, karena dia memiliki lebih banyak trik jika dia ingin melarikan diri. Dia telah menguasai banyak seni penyembunyian dan dapat dengan mudah menghindari deteksi radar. Meski begitu, Chen Fan tidak akan mundur dari tantangan dengan mudah. Ini hanyalah tim pengintai angkatan udara. Pasukan bela diri Jepang mempunyai ratusan jet tempur.
Jika saya tidak bisa membuat angkatan udara menyerang mereka hari ini, mereka mungkin menganggapnya sebagai tanda kelemahan dan menggandakan kekuatan mereka, agresi mereka. Bahkan militer Amerika mungkin akan melakukan intervensi pada saat itu. Jadi saya harus berurusan dengan pasukan bela diri Jepang hari ini dan memukulnya di tempat yang paling menyakitkan. Sebuah cahaya muncul di mata Chen Fan dan dia memutuskan untuk melanjutkan pertempuran. Dia berjalan zigzag dengan cepat melintasi medan perang, menghindari deteksi radar jet tempur. Sementara itu, dia mengamati daerah tersebut dan dengan cepat menemukan apa yang dia cari, sebuah bukit kecil di kejauhan. Dia menggunakan kehendak ilahi dan mengirim pesan ke Red Sparrow. Pergi dari sini bersama turis-turis itu dan kembali ke Tiongkok. Saya akan memancing jet tempur ini. Suara Chen Fan muncul di benak Red Sparrow. Chen Beixuan bisa saja menyandera turis-turis ini, menggunakan hati nurani tentara Jepang untuk melawan mereka. Namun, dia adalah penguasa langit mistik utara, bukan orang lemah yang menyedihkan. Jika dia ingin melenyapkan jet tempur ini, dia akan melakukannya sendiri. Red Sparrow berhenti sejenak dan kemudian menatap Chen Fan sekilas. Setelah cukup meyakinkan, para turis akhirnya dengan enggan setuju untuk meninggalkan medan pertempuran bersama Red Sparrow. Bahkan saat mereka memulai, Ai Jinqi menoleh ke belakang dan bersorak untuk Chen Fan untuk terakhir kalinya. Pemerintah Jepang tidak akan menghentikan turis-turis ini karena dengan melakukan hal tersebut, mereka akan membuat marah pemerintah Tiongkok dan Korea jika tidak diperlukan. Setelah semua turis hilang dari pandangannya, Chen Fan berbalik dan berlari menuju bukit yang dia lihat sebelumnya. Langkahnya membawa begitu banyak kekuatan hingga mengguncang tanah dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Sulit untuk melihat gerakannya karena dia tampak berkedip-kedip dan tidak terlihat. Setiap kedipan akan muncul sekitar selusin meter di depan kedipan terakhir. Melihat dari atas, pilot menyaksikan pancaran cahaya berwarna biru melintasi daratan, bergerak secepat beberapa ratus kilometer per jam. Bahkan mobil tercepat sekalipun, kecepatan Bugatti Veyron tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tidak ada yang bisa memperlambat Chen Fan karena dia bisa dengan mudah melompati segala penghalang yang menghalangi jalannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Fan telah menempuh jarak beberapa puluh kilometer. Dia sangat cepat, seru pilot jet tempur. Namun, ada antisipasi dalam suara mereka yang membuat mereka terdengar seperti kucing yang mengeong tikus kecil dari kejauhan. Betapapun cepatnya Chen Fan, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari jet hipersonik. F-15 bisa mencapai kecepatan beberapa kilometer per jam. Susu, jet tersebut menembakkan 2 rudal hipersonik ke arah Chen Fan. Rudal-rudal itu melesat melintasi langit, mengikuti 2 knalpot putih panjang di belakangnya. Mereka mendatangi Chen Fan dari belakangnya beberapa kilometer jauhnya. Chen Fan mendengar rudal masuk saat dia berlari. Jadi dia meluncurkan dirinya ke udara, beberapa ratus meter di atas tanah dan menghindari serangan rudal. Begitu dia mendarat di tanah, dia memecahkan penghalang hipersonik lagi dan melesat ke depan, menempuh jarak beberapa ratus meter lagi dan menghindari rudal kedua. Peng! Peng! 2 ledakan dahsyat terjadi di tanah, menciptakan 2 bola api. Gelombang kejut dan nyala api melahap apa saja dalam jarak beberapa puluh meter dari tempat rudal mendarat, meninggalkan 2 kawah besar di tanah seolah-olah 2 meteoroid baru saja menancap di daratan. Tanahnya tandus dan sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di dekat medan perang. Jika daerah itu dihuni, pasukan bela diri Jepang tidak akan pernah melemparkan senjata sebanyak itu sesuka hati. Terbatasnya kondisi penempatan senjata pemusnah massal telah memberikan para Grandmaster keunggulan dalam perebutan kekuasaan dengan pemerintah. Selama para Grandmaster tetap berada di kota-kota berpenduduk padat, mereka akan aman dari serangan dahsyat ini. Setelah Chen Fan memaksa tubuhnya untuk menembus penghalang hipersonik lagi, dia harus sedikit melambat untuk menarik napas. Pertarungan melawan Brigade ke-14 telah menghabiskan banyak energinya. Kemudian dia terpaksa menghadapi jet tempur ini tanpa jeda, menghabiskan energinya secara berlebihan untuk bergerak cepat melintasi daratan dan memaksa dirinya untuk menembus penghalang hipersonik bila diperlukan. Beban berat yang terus-menerus pada sistemnya mulai membebani dirinya. Untungnya, tujuannya sudah dekat. Chen Fan melihat ke bukit setinggi 100 meter di depannya saat cahaya dingin semakin terang di matanya. Dia menginjak tanah dengan 1 kaki dan melesat ke depan beberapa puluh meter, lalu dia meluncurkan dirinya ke atas. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Chen Fan telah mencapai puncak bukit.
Chen Fan berdiri di puncak dan melihat ke bawah ke tanah datar yang luas di bawahnya. Dari sini, Chen Fan memiliki pandangan yang lebih baik tentang setiap gerakan di langit. Dia bahkan dapat memperluas pandangannya hingga beberapa ratus kilometer jauhnya dan dia menemukan sekelompok besar helikopter sedang menuju ke arahnya. Itu pasti formasi utama pasukan helikopter Brigade ke-14. Yang dia tangani sebelumnya adalah barisan depan. Chen Fan bertaruh bahwa lebih banyak jet tempur juga harus segera berangkat. Ancaman belasan jet hipersonik, bahkan akan membuat Chen Fan menyerah dalam pertempuran. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Chen Fan tersenyum dan kemudian mengeluarkan labu berkulit kuning yang diikatkan di pinggangnya. Itu adalah rahasia pedang labu penguat pedang penggarap agung yang diperoleh Chen Fan saat dia berada di Hong Kong. Labu kecil itu melayang di udara seolah seringan bulu. Chen Fan menutup matanya dan mengulurkan kedua tangannya, membiarkan labu penguat bilah melayang beberapa inci tepat di depan wajahnya. Apa yang dia lakukan? Seorang pilot memperhatikan tingkah aneh Chen Fan. Chen Fan telah melarikan diri hingga mencapai puncak bukit. Kenapa dia berhenti di situ? Apakah dia tidak takut lagi dengan serangan rudal? Pilot bisa saja mengarahkan rudalnya ke Chen Fan bahkan tanpa bantuan radar. Siapa yang peduli? Tembak. Sekarang dan selesaikan. Seorang kapten tim mendengus dan memerintahkan pilot lainnya untuk menembak pada saat yang bersamaan. 3 rudal hipersonik, masing-masing dengan ekor putih panjang, menembus awan dan jatuh menuju Chen Fan. Hanya perlu beberapa detik bagi rudal hipersonik ini untuk menempuh jarak 10 km. 9 km, 8, 7, rudal itu semakin dekat setiap saat. Pilot mengamati misil tersebut dengan penuh harap. Chen Fan tetap diam, seolah-olah dia telah keluar dari zona. Jika ketiga rudal tersebut mampu mengenai Chen Fan secara langsung, tidak ada kemungkinan Chen Fan bisa selamat. Kami akan dipromosikan, kawan. Kami akan membalaskan dendam saudara-saudara kami di Brigade ke-14. Wajah-wajah berseri-seri karena gembira, mereka bersorak sendiri dalam pikiran mereka. Bahkan ketika pilot mengira kemenangan sudah dalam genggaman mereka, Chen Fan tiba-tiba membuka matanya. Kabum! Cahaya biru langit muncul di matanya saat dia menembakkan kehendak sucinya, yang awalnya mencapai 5 km, namun dengan cepat menyebar seperti api hingga 10 km dan mencapai ketiga jet tempur tersebut. Awal, Chen Fan berteriak dan cahaya keemasan memancar dari labu penguat bilah. Pedang terbang berkilauan di dalam berkas cahaya saat terbang keluar dari labu. Bahkan angin pun berhenti saat pedang muncul dari dalam labu. Timbul. Chen Fan memulai sebuah seni dan memasukkan esens ki-nya dengan pedang terbang. Pedang terbang emas itu bergetar sedikit seolah sedang mengisi energi. Itu menembus langit, berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, pedang itu menebas rudal yang masuk dan kemudian jet tempur. Selama 500 tahun berkultivasi, hanya dengan membunuh musuhku dengan pedang terbang, aku bisa berdamai. Apa itu tadi? Pilot F-15 bertanya dalam hati. Mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah tubuh Chen Fan. Tiba-tiba, pedang terbang keluar dari labu Chen Fan. Pedang terbang emas pijar ini adalah satu-satunya pedang terbang yang tersisa di labu penguat bilah. Legenda mengatakan bahwa rahasia pedang penggarap agung memiliki 9 pedang seperti itu dan ketika dia menggunakan 9 pedang itu sekaligus, dia hampir tak terhentikan. Namun, semua kecuali 1 dari 9 pedang itu selamat dari pedang rahasia penggarap agung. Secara teknis, pedang ini hanyalah bentuk pedang terbang yang baru lahir dan belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, tanpa cara lain untuk menjangkau musuh yang jaraknya 10 km, pedang terbang ini harus digunakan untuk saat ini. Pedang terbang itu melesat ke langit berbintang. Karena sifat pedang terbang yang baru lahir, Chen Fan harus menyemprotkan sebagian dari esensi vitalitasnya dari mulutnya ke tubuh pedang agar dapat berguna. Setelah dia melakukannya, wajahnya memucat saat kekuatan vitalitasnya sedikit berkurang. Vitality Essence Force adalah salah satu landasan budidaya yang tidak boleh disia-siakan pada situasi apapun. Konsumsi kekuatan esensi vitalitas akan sangat menghambat potensi kemajuan budidaya. Chen Fan tidak hanya mengerahkan sebagian dari kekuatan esensi vitalitasnya, tetapi dia juga telah mengeluarkan kehendak ilahi secara berlebihan sehingga dia dapat memperluas jangkauan kehendak ilahi hingga ke tempat jet tempur dan helikopter berada. Dia bisa mengarahkan pedang terbang itu melalui kehendak ilahi untuk melancarkan kehancuran pada musuh-musuhnya,
seperti yang dilakukan para dewa pedang kuno yang legendaris itu. Pergi, Chen Fan meneriakkan perintah. Cahaya keemasan menjulang ke langit. Itu menabrak 3 rudal hipersonik dalam sekejap dan menelusuri lingkaran emas di udara yang mengelilingi puncak gunung. Tempat Chen Fan berada, dilihat dari jauh, seolah-olah pelangi emas muncul di puncak bukit. Bang, bang, bang. Ketiga rudal hipersonik tersebut meledak ketika berada 500 meter dari Chen Fan dan berubah menjadi 3 bola api raksasa. Panas dan asap bergolak di dalam nyala api, menumpahkan energinya ke segala arah. Namun, mereka tidak cukup dekat bahkan untuk membuka lipatan longgar di kemeja Chen Fan. Mustahil. Para pilot pasukan bela diri Jepang tercengang dengan perkembangan tersebut. Rudal hipersonik tersebut terkena sesuatu di udara dan meledak, bagaimana bisa terjadi? Apakah mereka ada di film fantasi? Bahkan sistem pertahanan rudal Amerika tidak mampu mencegat rudal hipersonik tersebut. Namun, Chen Fan telah berdiri tak bergerak selama ini, pilotnya bahkan tidak melihat bagaimana dia menembak jatuh rudal tersebut. Setelah rudal berhasil diatasi, pedang terbang itu berbalik dan menyerang ke arah 3 jet tempur F-15. Cahaya keemasan cemerlang yang terpancar dari tubuhnya menembus langit malam, membuat jalur melengkungnya menjadi pelangi emas. Kecemerlangan pedang terbang tersebut disaksikan tidak hanya oleh pilot di jet tempur, tetapi juga oleh para prajurit di helikopter yang mendekat. Sial, dia mendatangi kita. Beberapa pilot berteriak panik. Mereka menarik tongkat tengah, melelahkan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. F-15 adalah jet tempur berat berkursi ganda. Pilot di kursi depan bertugas melakukan manuver sedangkan pilot di kursi belakang bertanggung jawab atas daya tembak. Menghindari, tidak, ini terlalu cepat. Pilot di kursi belakang meneriakkan peringatan, tapi sudah terlambat. Pedang terbang itu jauh lebih cepat daripada kebanyakan rudal hipersonik biasa dan mampu menempuh jarak 10 km dalam sekejap. Di bawah tatapan putus asa kedua pilot, cahaya keemasan menembus jet tempur di sebelah kirinya. Mengikuti Blade Key di belakangnya, cahaya keemasan menembus armor titanium F-15 dengan mudah. Pesawat itu jatuh ke dalam kokpit melalui tubuh kedua pilot dan keluar dari knalpot mesin. Kabum, bunga api mekar di langit malam. Tidak ada yang mempercayai mata mereka. Hanya dalam cerita fiksi, sebuah F-15 bisa dihancurkan oleh satu orang. Sejak konsepsi McDonnell Douglas F-15 Eagle pada tahun 2009, pesawat ini dipuji sebagai salah satu jet tempur paling sukses yang pernah dibuat. Pesawat ini belum pernah sekalipun ditembak jatuh dalam seluruh misinya, oleh karena itu disebut sebagai jet tempur yang mungkin tidak akan pernah jatuh. Namun, Chen Fan baru saja mengambil gelar itu darinya. Ya Tuhan, siapa sebenarnya yang kita lawan? Banyak pilot berdoa kepada Tuhan manapun yang mereka yakini demi keselamatan mereka. Kekuatan Chen Fan semakin kuat setiap detiknya. Saat ini, mereka merasa sedang bertarung melawan seorang pejuang legendaris di kisah-kisah tinggi. Dua F-15 lainnya segera berhenti lebih tinggi untuk menghindari bahaya, namun pedang terbang tersebut tidak memberi mereka kesempatan. Segera setelah pesawat tersebut menembak jatuh jet tempur pertama, pesawat tersebut berputar dan jatuh ke jet tempur kedua. Kong, bola api lainnya meletus di langit. Sedetik kemudian, muncul yang ketiga. Chen Fan dan menjatuhkan 3 F-15 dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan serangan Chen Fan benar-benar menakutkan. Aku belum selesai, teriak Chen Fan dan meskipun wajahnya pucat, dia memulai seni pedang terbang lagi. Pedang terbang emas itu mengeluarkan suara dengungan saat ia melesat melintasi langit, berjungkir balik untuk memutar kepalanya dan kemudian menyerbu ke arah pasukan helikopter. Pasukan helikopter terdiri dari selusin A-1 Cobra termasuk 3 yang selamat dari serangan awal Chen Fan. Brigadir Jenderal Brigade ke-14, Tanaka. Masakazu mengira bahwa 7 Cobra A-1 akan lebih dari cukup untuk menghadapi satu orang, namun setelah kehilangan separuh dukungan udaranya, ia segera memerintahkan helikopter lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Tembak cahaya keemasan itu, sekarang. Melihat cahaya yang masuk, semua pilot helikopter panik dan berteriak sekuat tenaga. Meriam tipe Gatling di helikopter mengeluarkan lidah api yang panjang, mencoba menghentikan pedang terbang tersebut. Namun, pedang terbang itu menyerang mereka dengan kecepatan yang bertentangan dengan fisika dan akal sehat. Segera setelah A-1 Cobra mulai menembak, pedang tersebut telah mendaratkan serangan ke salah satu helikopter. Bang! Cobra A-1 terbelah menjadi 2 di udara. Yang kedua,
ketiga, keempat, helikopter ini berada dalam formasi yang rapat, sehingga pedang terbang tersebut mampu mendaratkan serangan ke beberapa sasaran dalam satu kolom lurus. Bang, 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 cahaya keemasan menghubungkan serangkaian bola api, cahaya ledakan yang terang menerangi langit malam. Dalam satu gerakan, bilahnya telah menembus 14 Ah-1 Cobra dan membunuh semua prajurit dan pilot di dalamnya. Kobayashi Sawano berada di salah satu dari 14 Cobra Ah-1 dan bahkan sebelum dia dilalap api, dia masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia tidak pernah menyangka serangan Chen Fan bisa mencapai sejauh ini. Lari sekarang, helikopter lainnya bergegas memutar ekornya dan bergegas keluar dari medan perang tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Kembali, Chen Fan akhirnya memanggil pedang terbang itu. Saat ini, cahaya terang dari pedang itu telah memudar, hanya menyisakan sedikit cahaya keemasan dari tubuhnya. Chen Fan sekarang bisa melihat garis besar pedang dengan mudah tanpa cahaya menyilaukan yang mengelilinginya. Ia tersandung beberapa kali di udara saat kembali ke Chen Fan. Jika salah satu helikopter memutuskan untuk menembak pedang terbang itu sekarang, helikopter itu mungkin bisa menjatuhkannya. Namun, seluruh helikopter lainnya sudah siap bergegas menjauh dari medan perang. Chen Fan telah menembak jatuh 3 helikopter Cobra F-15 dan 18 Ah-1. Chen Fan telah menghancurkan lebih dari separuh unit pendukung udara Brigade ke-14, hal itu membuat takut sisa pasukan, membuat mereka berpikir 2 kali sebelum mengejar Chen Fan. Kehidupan dan warna telah memudar dari wajah Chen Fan, merampas cahaya biru cemerlangnya. Dia hampir menghabiskan energinya bahkan sebelum menggunakan pedang terbang. Untuk menangkal gelombang serangan terakhir, dia terpaksa membakar sebagian energi intinya dan mengeluarkan sebagian dari kekuatan esensi vitalitasnya. Dia bisa memulihkan energi yang hilang seiring berjalannya waktu, tetapi esensi ki yang hilang telah hilang selamanya. Meski dalam kondisi lemah, dia tetap menjaga punggungnya tetap tegak, membiarkan lipatan longgar kemejanya berkibar melawan angin. Api berkobar di matanya dengan intensitas sedemikian rupa sehingga menunjukkan tekadnya yang kuat. Bahkan jika pasukan Jepang kembali lagi, Chen Fan siap mengusir mereka kembali. Karena Dewa Langit Mistik Utara terus-menerus menempatkan tubuhnya di bawah tekanan besar saat melintasi jalur kultivasi yang terkepung. Cedera kecil hari ini tidak bisa dibandingkan. Setelah pelajaran hari ini, pasukan Jepang akan berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan terhadapnya. Banyak pilot helikopter yang berani melirik ke belakang setelah mereka keluar dari bahaya. Mereka melihat sesosok tubuh berdiri di puncak bukit sambil mengaitkan tangan ke belakang punggung. Pemandangan itu mengilhami rasa hormat yang kuat di dalam diri mereka. Pria ini akan menjadi legenda. Seperti pahlawan zaman dahulu yang telah menembak jatuh 9 matahari dari langit, dia telah menembak jatuh 21 pesawat. Chen Fan telah mencapai sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan manusia biasa. Pemerintah Jepang pun akan meratapi hilangnya tentara dan mesin perang mereka yang mahal. Sementara itu, rincian mengenai bencana tersebut sampai ke kantor komando pusat, menyebabkan kesusahan besar dan kekacauan. Brigade ke-14 telah mengepung sasaran. Target telah menjatuhkan 4 Ah-1 Cobra. Metodenya tidak diketahui. Targetnya menyerang Brigade ke-14, Brigadir Jenderal memerintahkan tembakan terbuka. Target merusak formasi, Brigjen meminta bantuan komando pusat. Brigade ke-14 dikalahkan. Menteri Pertahanan semakin murung setelah mendengar rentetan kabar tersebut. Suasana tegang menyelimuti udara ketika para komandan lainnya berdiri di samping menteri dengan wajah muram. Tak satu pun dari mereka yang berani angkat bicara. Menteri Pertahanan Nasional adalah panglima tertinggi pada masa perang, otoritasnya hanya dibayangi oleh kekuasaan Perdana Menteri. Semua komandan lainnya harus mematuhi perintahnya. Senyum akhirnya merekah di wajah Menteri Pertahanan setelah mendengar bahwa ketiga F-15 telah bergabung dalam pertempuran dan sudah berada di atas angin. Suasana di kantor akhirnya sedikit cerah. Chen Beixuan adalah manusia fana, dia bukan tandingan angkatan udara. Kami baru saja mengirimkan 3 F-15, kami memiliki total lebih dari 300 unit. Nasib Chen Beixuan sudah ditentukan. Sudah kubilang padamu bahwa tentara telah melebih-lebihkan kekuatannya, bukan? Setiap kali mereka mengacaukan segalanya, Angkatan Udara selalu bertanggung jawab untuk membereskan kekacauan mereka. Menteri Pertahanan Nasional tersenyum ketika suasana hatinya diredakan oleh pertengkaran antar petugas. Tiba-tiba, suara seorang kurir terdengar, "Pak Menteri, kami telah menerima kabar terbaru."
Target menghancurkan semua F-15 serta 14 A-1 Cobra lainnya. Tiba-tiba, keheningan mematikan menyelimuti kantor saat semua orang terdiam mendengar berita tersebut. Wajah Menteri Pertahanan Nasional berubah menjadi gelap seperti dasar panci yang hangus.